Kishash, Kiprah Panglima Lingga di Kerajaan Aceh. Novel karya Syukri Muhammad Syukri. Sejak kemenangan itu, Portugis mulai membangun koloni, mengontrol perdagangan, dan mengatur tata kehidupan penduduk. Bahasa halusnya, mereka bilang ingin membangun negeri, padahal sedang menjajah. Mengambil keuntungan ekonomi dari setiap desah nafas rakyat Malaka. Kita sampai. Dato dan keluarga silakan istirahat di Anjungan Timur, kata orang kaya Sri Maharaja sambil turun dari kereta kuda. Anjungan Timur rumah lelaki Tambun itu memiliki 4 kamar tidur, 1 balai-balai dan kamar mandi. Kamar digunakan sebagai tempat tidur bagi perempuan dan anak-anak, sedangkan balai-balai tempat istirahat lelaki. Begitu tiba waktu makan, balai-balai berubah fungsi menjadi tempat makan sambil bersila. Rumah itu dibangun oleh kontraktor asal Inggris, makanya bergaya Anglo-Saxon. Pintu dan jendelanya dari kayu jati, khusus didatangkan dari Pulau Jawa. Dindingnya setebal 2 inci berbahan kayu semantok dipasok dari Melaboh. Atapnya dari sirap berbahan kayu hitam eboni, didatangkan dari Borneo. Terima kasih Tuan, sudah menampung kami, ungkap Dato Ibrahim sambil merangkul tubuh Tambun orang kaya Sri Maharaja. Sama-sama Dato, hari ini juga saya akan menghadap Sultan, memberitahu perihal negeri Malaka, jawab orang kaya Sri Maharaja bergegas naik kereta kuda menuju ke kediaman Sultan Ali Mugayat Shah di Istana Daarut Dunya. Istana Daarut Dunya sering disebut dalam, di Pulau Jawa disebut keraton. Keliling istana ini hampir 2 km, bentuknya bulat oval. Istana dikelilingi parit sedalam 10 meter, dan lebarnya mencapai 10 meter. Tanah galian parit ditumpuk ke arah istana membentuk tembok. Di atas tumpukan tanah ditanami bambu berduri sehingga tidak tembus pandang dan sulit diterobos. Tanaman bambu itu berfungsi sebagai benteng alami, sekaligus memutus rembetan api apabila terjadi kebakaran. Pintu masuk ke dalam Istana Daarut Dunya ada 6. Gerbang utamanya berada di utara, menghadap ke kota. Di atas gerbang itu dibangun tembok setinggi 3,50 meter untuk menyangga serambi. Di sana diletakkan 2 meriam perunggu yang ujung larasnya mengarah kepada orang-orang yang akan masuk. Salah satu meriam perunggu itu adalah hadiah Raja James dari Inggris. Pintu gerbang dibuat dari balok-balok kayu eboni setinggi 3,50 meter. Pintu kayu itu ditutup dari dalam, dikunci dengan gerendel besi ditambah palang melintang bertumpu pada kedua tembok. Setiap pagi dan malam, ketika pintu dibuka, Sultan memerintahkan untuk membunyikan meriam. Masuk ke dalam Istana Daarut Dunya sangat sulit. Setiap sudut dijaga oleh pengawal bersenjata bedil dan pedang. Hanya orang yang diundang, para menteri dan kerabat Sultan bebas masuk ke sana. Di dalam istana, bangunan dan taman ditata di kedua tepi sungai Darul Ishki. Air sungai itu berasal dari pegunungan Matai yang bermuara ke sungai Krung Aceh. Keluarga Sultan sering mandi di dalam sungai berair jernih tersebut. Supaya anak dan cucu Sultan bisa turun ke dalam sungai, tepinya dibuat gundukan bertangga atau terasering bersusun batu hitam, pinggirannya diberi batu berwarna kuning. Di antara gundukan itu ditanami rumput dan aneka bunga. Ada berita sangat penting untuk Sultan, kata orang kaya Sri Maharaja kepada para pengawal di depan gerbang utama Istana Daarut Dunya. Si pengawal membuka pintu karena sudah mengenal orang kaya Sri Maharaja sebagai bendahara kerajaan Aceh Darussalam. Orang kaya Sri Maharaja setengah berlari menuju ke Balairung Sari, tempat Sultan menerima tamu dan petinggi kerajaan. Pagi itu, Sultan sedang tidak dijadwalkan menerima tamu, Balairung Sari sepi, hanya ada anak, cucu dan kerabat Sultan.